Halo Sobat Kompas TV. Baik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, Sobat Kompas TV, kali ini gue lagi ada di Gias 2025 dan gue lagi lihat di boothnya Daihatsu kayak gitu ya. Dan gue menemukan mobil yang cukup menarik saat gue lewat tadi, yaitu Daihatsu Rocky yang hybrid kayak gitu. Mantep gak tuh? Nah, mobil ini sekilas kalau kalian lihat ya, ini tuh mirip atau bahkan sama dengan Daihatsu Rocky yang sebelumnya atau yang versi ICE ya, yang bensin ya kayak gitu. Cuman yang pasti yang beda banget yaitu dari penggeraknya dan juga mesinnya ya pastinya ya. Dimana dia menggunakan mesin hybrid sekarang dan mesinnya itu sebesar 1200 cc. Dimana kita tahu kan yang dulunya itu sekitar 1000 cc tapi turbo dan ini 1200 cc kayak gitu ya. Dan mobil ini tuh lebih irit pastinya karena dia menggunakan mesin hybrid ya. Kalau kita tahu dulunya itu sekitar 17-20 km per liter konsumsinya, sekarang menjadi sekitar 27-28an lah kilometer per liter. Ya pastinya lah ya kalau dia menggunakan mesin hybrid dia pastinya lebih irit kayak gitu. Mantap. Nah terus kalau yang di sisi luar lagi-lagi ini nggak ada yang membedakan Sobat Kompas TV. Tapi yang kentara itu tadi mesinnya. Terus kedua yaitu penggeraknya. Yang dulu kan ada FWD, ada pilihannya ya. Ada front wheel drive atau penggerak depan dan juga AWD atau all wheel drive. Sekarang di yang hybrid ini dia cuma ada satu penggerak yaitu di FWD saja kayak gitu. Nah, kalau dari outputnya juga beda ya. Yang dulu sekitar 87 PS, sekarang menjadi 106 PS yaitu ya. Lumayan ada peningkatan lah ya. Jadi ini pastinya lebih kenceng juga kayak gitu. Mantap. Dan lagi-lagi kalau dari sisi luar ini nggak ada yang membedakan Sobat Kompas TV, cuman di sini doang ada tulisan e-smart hybrid kayak gitu. Mantap. Oh ya, selain itu di sisi dalamnya juga ada yang membedakan yaitu fitur e-pedal atau smart pedal sih ya mereka nyebutnya. Smart pedal di mana ini mengadaptasi dari mobil EV atau mobil listrik. Jadi kalau misal mobil ini lagi dilepas gasnya atau direm, dia bahkan regeneratif atau mengecas baterai dari mobil ini. Wah, cakep banget sih ya. Jadi udah ke EV-EV-an karena dia hybrid juga, jadi ada regeneratif brake-nya. Mantap kayak gitu. Oke? Di sisi luar sepertinya nggak ada yang berbeda. Sekarang kita langsung cek ke bagian dalamnya. Kira-kira ada apa sih di bagian dalam dari mobil Daihatsu Rocky yang hybrid ini? Yuk, kita cek. Nah, sekarang gue udah ada di bagian dalam dari Daihatsu Rocky Hybrid ini nih Sobat Kompas TV. Dan pas gue masuk, tadi kan gue coba tutup semua ya. Ini yang gue notice, kabinnya bener-bener kedap kayak gitu ya. Cuman kita nggak tahu ya kalau atas ini kalau misal hujan kayak gimana. Cuman cukup kedap kalau buat kita jalan-jalan bareng keluarga pasti enak banget karena dia kedap banget kayak gitu, mantap. Dan pas gue masuk tadi, ini layout dashboardnya terus kayak tombol-tombol atau fitur-fiturnya hampir sama, bahkan sama dengan Daihatsu Rocky yang sebelumnya, yang mesin bensin kayak gitu Sobat Kompas TV. Jadi oke, mantap. Jadi bener-bener nggak ada yang berubah banyak gitu. Mungkin minor atau penambahan beberapa fitur yang ada di mobil Daihatsu Rocky ini. Cuman lagi-lagi kalau misal ada varian hybridnya, gue pribadi juga akan milih hybrid. Kenapa? Karena pasti ini akan lebih irit, akan lebih apa ya? Kita bisa merasakan feel EV, berkendara dengan tanpa suara, senyap, itu akan menambah gimana ya, kenikmatan berkendara kayak gitu Sobat Kompas TV. Jadi kayak kita bisa switch ke mesin bensin dan juga switch ke mesin EV-nya kayak gitu. Beneran kalau misal dari dalam, dari luar, ini nggak ada perbedaan yang signifikan sama sekali kayak gitu. Dan yang berbeda juga, ini hal kecil ya, di sini tambal powernya dia udah pakai warna biru ala-ala hybrid, ala-ala EV gitulah ya. Jadi dikasih sentuhan-sentuhan EV oleh Daihatsu kayak gitu. Mantap. Dan ini ada fitur smart pedal yang gue bilang tadi. Jadi dia bisa regenerative brake, bisa lebih smooth diklaimnya oleh Daihatsu. Jadi ini pastinya akan lebih enak untuk dikendarai kayak gitu. Oke, di bagian depan overall nggak ada yang berbeda. Ini head unit juga ukurannya sama seperti yang sebelumnya. Terus setir juga sama dan sama juga tidak ada cruise control di sini.
adanya cuman audio steering switch doang. Bahkan enggak, sorry. Di sini cuman ada dial untuk memilih di bagian instrumen cluster kayak gitu. Dan yang pasti ini harganya juga akan berbeda ya. Nanti gue spill di bagian belakang. Kira-kira harganya berapa sih mobil dari Daihatsu Rocky yang hybrid ini. Nah, sekarang kita tengok di bagian belakang. Kira-kira ada yang berbeda lagi nggak ya? Yuk, ikutin gue lagi. Nah, sekarang gue udah ada di baris kedua dari Daihatsu Rocky yang hybrid ini, sahabat Kompastv. Nah, seperti yang gue bilang tadi, yang gue mention dari awal, di luar, di dalam pun nggak ada perbedaan yang signifikan kayak gitu. Bahkan di dalamnya sama dengan Rocky generasi sebelumnya atau yang mesin bensin kayak gitu. Lagi-lagi yang membedakan mobil ini yaitu sistem penggeraknya dan juga mesin hybridnya itu sendiri, sahabat Kompastv. Oke, jadi yaitu. Tapi kalau mungkin kalian belum pernah lihat dalamnya mobil Daihatsu Rocky, yaitu seperti ini, sahabat Kompastv. Ini kayak apa ya? Joknya juga enak, empuk, legroom juga enak. Dan yang gue notice bener tadi kabinnya itu kedap banget kalau ditutup semua pintunya dan juga jendelanya. Jadi ini nyaman banget buat keluarga, perjalanan jauh juga sudah nyaman. Apalagi dipakein mesin hybrid pastinya lebih nyaman juga di kantong. Untuk bensinnya pasti lebih irit juga, sahabat Kompastv. Mantap. Ya, meskipun di bagian tengah dia nggak ada armrestnya, cuman oke lah ya. Di sini dia bisa muat 3 orang penumpang dan menggunakan seatbelt 3 titik juga, mantap. Dan meskipun di sini nggak ada AC di bagian belakang, tapi oke lah ya. Ini kan kabinnya kecil, jadi AC dari depan sudah sangat cukup menurut gue di mobil ini. Oke, di bagian dalam seperti itu, di bagian depan dan juga belakang. Sekarang kita kembali ke luar lagi, sahabat Kompastv. Yuk ikutin gue. Nah, sahabat Kompastv, sekarang gue udah ada di bagian belakangnya nih. Seperti yang gue bilang, lagi-lagi di sini nggak ada perbedaan yang signifikan, di mana ini sama persis dengan Rocky yang sebelumnya, cuman di sini ada sentuhan-sentuhan EV atau sentuhan-sentuhan hybrid ya, seperti tulisan e-smart hybrid dengan warna aksen-aksen biru. Terus di logo Toyotanya dia ada aksen-aksen warna biru seperti berpendar ya, tapi ini bukan lampu, cuman aksen-aksen berpendar saja kayak gitu ya. Oke, overall mobil ini seperti yang gue sebutin tadi, sahabat Kompastv, di bagian luar dan juga dalamnya nggak ada perbedaan yang signifikan. Cuman dia berubahnya di mesin, dimana itu adalah menu utama dari sebuah mobil kayak gitu ya. Dimana kalau misalnya kita ganti mesin, pasti akan merubah performa, merubah sensasi berkendara, bahkan merubah isi kantong kayak gitu ya. Mungkin bisa lebih irit kayak gitu, karena dia menggunakan penggerak hybrid kayak gitu. Mantap. Nah, sahabat Kompastv, sekarang yang ditunggu-tunggu, gue akan spill harganya nih. Nah, kalau seperti yang kita tahu, Daihatsu Rocky yang dulu, yang 1000 cc dengan turbo, itu dijual sekitar 275 sampai 280 juta rupiah on the road ya. Sekarang, di mobil Daihatsu Rocky yang hybrid ini dijual dengan harga 293.900.000 juta rupiah on the road Jakarta ya. Jadi, menurut gue, tinggal nambah sekitar 13 jutaan lagi, tapi kalian bisa mendapatkan penggerak hybrid, kalian bisa merasakan sensasi mengendarai mobil EV, mengendarai mobil bensin. Itu menurut gua kayak sesuatu yang oke lah untuk dibayar ya, sekitar 13 jutaan rupiah saja kayak gitu. Dan yang gue suka itu konsumsi bahan bakarnya nih, sahabat Kompastv, di mana dia bisa mencapai 27 sampai 28 km per liter kayak gitu. Itu cukup irit, dari 17 sampai 18 ke 27 sampai 28 km per liter. Ini benar-benar irit banget. Dan yang gue sukain juga, kita bisa merasakan sensasi mengendarai mobil EV, di mana kita bisa menggunakan full EV, jadi nggak ada suaranya sama sekali saat digunakan. Mantap. Menurut gue ini adalah gebrakan yang sangat bagus dari Astra Daihatsu, di mana dia bisa menghadirkan mesin hybrid di mobil yang sangat diminati, yang cukup diminati ya oleh masyarakatnya, itu Daihatsu Rocky ini.
Oke, mungkin segitu dulu review gue, Sahabat Kompas TV, tentang Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid yang baru ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikToknya di ranger.auto. Kita akan share semuanya di situ. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gue Rengga, gue cabut. Dadah!